Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita bersama disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita bersama dianugerahi kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah segala urusan kita, rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan bahas tentang tips menghadapi anak masa pubertas. Saya ulangi, tips menghadapi anak masa pubertas. Bahasan ini cukup urgen karena anak masa pubertas ini kalau tidak dikelola dengan bagus, kalau tidak dididik dengan benar, maka akan menjadi anak remaja yang jauh dari agama, yang jauh dari cita-citanya, keberhasilannya pada masa depan, dan anak ini bisa tidak memiliki kontrol yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan memiliki potensi. Anak digambarkan sebagai kertas yang putih. Fa'abawahu yuhawwidanihi wa yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah yang akan mengisi lembaran-lembaran yang putih yang dimiliki oleh anak. Jadi anak itu bergantung pada pendidikan orang tua. Makanya ada apa yang disebut dengan sosialisasi. Ketika di rumah tangga itu terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan agamis, maka insya Allah akan hadir seorang anak yang agamis. Ketika di dalam keluarga orang tuanya dosen, ibunya guru, terbiasa dengan pendidikan yang baik, insya Allah maka anak akan memiliki pendidikan yang baik. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, maka pendidikan dari orang tua, pendidikan di dalam rumah tangga itu sangat penting. Sampai-sampai Allah menyampaikan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Jangan sampai diri kita dan keluarga kita terjerumus kepada sesuatu yang dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadiah yang tidak baik, yaitu hadiah neraka jahanam. Hadis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hadis Rasulullah bahwa setiap anak dilahirkan suci, putih, ibaratnya sebuah kertas putih, fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassirani wa yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang nanti akan menulis lembaran apa yang akan dimiliki oleh orang anak. Itulah sebabnya anaknya pemusik, insya Allah akan lahir jiwa pemusik. Anak ilmuwan akan lahir anak ilmuwan. Anak dokter biasanya anaknya juga bercita-citanya seperti ayahnya. Anaknya tentara, putranya tentara, biasanya mengikuti jejak ayahnya. Hadis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang tip menghadapi anak pubertas. Pubertas itu kalau dalam agama mukallaf. Mukallaf itu anak yang sudah balik, akil balik. Anak sudah akil balik. Mukallaf itu sudah dibebani oleh Allah. Kalau tidak sholat sudah dosa. Kalau tidak puasa pada waktu Ramadan sudah dosa. Nah, anak pubertas inilah biasanya ditandai kalau perempuan menstruasi. Kalau laki-laki mimpi basah. Sudah ada syahwat kepada lawan jenis. Nah, biasanya anak yang seperti ini labil. Oleh karena itu, secara khusus hadirin yang dirahmati oleh Allah,
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita bahas tentang hal yang sangat penting untuk pendidikan anak, untuk masa depan anak itu sendiri. Yang pertama, kita mengambil dari psikolog, hasil survei, hasil penelitian dari para psikolog. Makanya yang pertama kami ambil dari seorang psikolog, Dr. Sainer Adair, psikolog dari Harvard University, konsultan sekolah, dan penulis buku The Big Disconnect. Beliau adalah pengajar di sebuah universitas terkenal di Amerika Serikat, yaitu Harvard University. Kita ambil dari situ, karena saya sendiri tidak memiliki keahlian yang cukup untuk menganalisis, membantu Bapak Ibu untuk bagaimana caranya menghadapi anak pubertas. Yang kedua, kami ambil dari hasil tulisan dari seorang psikolog namanya John W. Santruk. Beliau ini adalah seorang psikolog yang sangat konsen dengan pendidikan remaja. Kalau tadi konsen pendidikan anak dan usia sekolah, kalau yang ini konsen dengan pendidikan remaja. Begitu juga kami juga akan mengambil dari pendapatnya Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tentang ayah, pendidikan ayah terhadap anak, birrul walidain. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami juga lengkapi dengan dalil-dalil dari hadis maupun Al-Qur'an. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menghadapinya? Yang pertama, mengenali dan mempelajari perubahan anak. Mengenali dan mempelajari perubahan anak. Biasanya suara anak lebih besar, berubah suaranya. Kemudian perilakunya biasanya berubah, agak centil dan sebagainya. Kalau secara biologis, biasanya kalau perempuan ditandai menstruasi. Kalau laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sudah mengenal putranya mulai sejak kecil sampai dewasa. Pasti ada perubahan pada saat anak itu pubertas. Oleh karena itu, terutama ibu yang punya putri wanita, karena tidak mungkin ayah untuk mengenali anak sudah menstruasi atau tidak, ibu yang tahu. Siapkan segala propertinya. Saya ulangi, siapkan segala propertinya. Jangan canggung untuk memberitahukan bahwa sebentar lagi ketika usia 9 tahun ke atas, kamu akan mengalami menstruasi. Begitu juga dengan anak laki-laki. Diberitahu bahwa suatu ketika kamu akan mengalami pubertas, ditandai dengan mimpi basah dan sebagainya. Karena ini penting. Maka anak ini tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, kalau tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa menghadapi ini. Jadi anak harus tahu bahwa menstruasi berapa hari, kemudian cara bersuci dari hadas besar bagaimana. Begitu juga anak laki-laki, cara bersuci dari hadas besar. Karena saat pubertas, maka Allah sudah menetapkan anak ini mukallaf. Mukallaf artinya diberi beban kewajiban. Yang kedua, luangkan waktu yang cukup, waktu khusus untuk anak. Luangkan waktu khusus untuk anak. Saya ulangi, luangkan waktu khusus untuk anak. Karena fase pubertas ini sangat penting, sangat urgen, maka harus diluangkan waktunya. Ini urgen. Kalau sebelumnya dari umur usia 1 sampai 8, 9, atau 10,
anak biasa saja. Tapi ketika usia 10 dan anak itu sudah menstruasi, yang laki-laki sudah mimpi basah, pasti ada perubahan. Perubahan perilaku, lebih sensitif, tidak mau dekat dengan orang tuanya, dan sebagainya. Kita betul-betul harus mempelajari anak, luangkan waktu. Yang ketiga, mengikuti, menonton, dan mendiskusikan topik film, novel kegemarannya. Maka kita harus mengikuti kegemaran anak. Saya ulangi, maka kita harus mengikuti kegemaran anak. Kalau putra kita itu suka nonton film, ikut kita nonton film. Walaupun kita tidak suka. Diskusikan seandainya ada sesuatu yang janggal menurut kita. Ada sesuatu yang kurang sopan menurut kita. Bahwa kayak gini tidak boleh. Bahwa ini boleh. Bahwa ini tidak sopan. Bahwa ini tidak boleh dilakukan. Dan sebagainya. Dampingi anak. Kalau dia baca novel, kita ikut baca novelnya. Novel apa yang biasa dibaca? Dan kita ikuti alurnya. Kemudian kita berdiskusi di dalamnya. Bahwa seperti ini mestinya tidak boleh. Ini yang bagus, ini yang tidak bagus, dan sebagainya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memberi reward dan nasihat positif atas apa yang digemarinya. Saya ulangi, memberi reward atau nasihat positif atas apa yang digemarinya. Kalau dia nonton film yang bagus dan bisa memberikan kontribusi terhadap akhlaknya, kontribusi terhadap perbaikan kepribadiannya, kasih reward. Kasih reward. Sampaikan bahwa film ini bagus loh, Nduk. Film ini bagus loh, Nak. Film-film seperti ini yang akan membuat kalian sukses. Seandainya tidak, maka diberi nasihat. Saya ulangi, seandainya tidak, maka diberi nasihat. Tidak perlu kemudian dijudge bahwa kegemaranmu kok jelek, dan sebagainya, dan sebagainya. Diberi nasihat. Yang kelima, tidak memotong kegemaran anak. Saya ulangi, tidak memotong kegemaran anak. Jadi anak punya kegemaran nonton film, jangan dilarang. Anak punya kegemaran baca novel, jangan dilarang. Sebab nonton film itu bagus, pendidikan. Baca novel juga bagus. Cuma perlu diarahkan film apa yang semestinya dilihat oleh anak. Hindari bahasa tiap hari nonton film saja. Boyo belajar. Itu tidak bagus. Justru itu yang tidak bagus. Biarkan anak punya kegemaran, tapi arahkan kegemaran kepada hal-hal yang bagus. Hidup itu adalah film kehidupan. Seorang anak yang cerdas melihat film yang bagus, maka dia dengan sendirinya sudah belajar. Seorang anak yang baca novel yang bagus seperti Laskar Pelangi misalnya, biarkan anak baca ini, support untuk baca ini. Biar menjadi anak yang bagus, punya komitmen yang bagus, punya cita-cita yang tinggi. Sebagaimana digambarkan dalam Laskar Pelangi misalnya. Ibu, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi jangan memotong kegemaran anak. Apalagi over protective. Apa-apa tidak boleh, apa-apa tidak boleh, apa-apa tidak boleh. Anak akan menolak. Dan justru anak akan sembunyi-sembunyi. Kalau anak sudah sembunyi-sembunyi, itu lebih berbahaya. Dia nonton di kamar, ditutup pintunya, bahkan dikunci. Hati-hati. Kenapa dikunci? Karena dilarang. Jadi kalau ada anak, kalau perlu di dalam kamar jangan ada TV. Biarkan seorang anak nonton di TV di luar.
sehingga kita tahu apa yang dia tonton. Dan kita ikuti alur cerita yang dia tonton. Agar kita bisa memberikan nasihat mana yang baik dan mana yang tidak. Jangan biarkan anak sembunyi-sembunyi nonton sesuatu di dalam kamar. Biarkan anak dengan kegemarannya. Yang keenam, tidak overreaktif. Saya ulangi, tidak overreaktif. Bereaksi yang berlebihan. Ibu, ketika putra ibu tiba-tiba bersolek, ibu tiba-tiba mencak-mencak, non sayo, mencak-mencak itu bersikap reaktif. Itu tidak boleh dan sebagainya, tidak perlu. Didekati sambil tersenyum, dirangkul putri kita, disayangi putri kita, diajak bercermin di cermin. Sampaikan bahwa kamu tidak perlu pakai ini. Pipimu bagus tanpa pakai alat makeup ini. Bibirmu masih bagus ketimbang pakai ini. Kamu tidak pantas. Kalau kayak gini, kamu seperti tante-tante loh. Seperti orang tua itu. Kenapa orang tua itu pakai ini? Karena bibirnya sudah hitam. Maka harus pakai lipstik. Kenapa pipinya harus dipakai seperti itu? Karena sudah tidak bagus, punya kamu masih bagus. Jadi tidak perlu overreactive. Tiba-tiba putri kita karena terpengaruh film atau terpengaruh temannya, tiba-tiba disemer. Ibu tidak perlu reaktif, berlebihan. Ajak putranya. Ajari putra kita berpikir logis. Sampaikan, kenapa sih orang Indonesia itu rambutnya hitam? Kenapa orang Barat rambutnya itu pirang? Kenapa orang Belanda rambutnya itu putih? Gini loh, Dok. Gini loh, Nak. Karena orang Barat kulitnya putih kemerah-merahan, maka rambutnya kalau dibuat hitam tidak pantas. Maka oleh Allah diciptakan pirang. Sedangkan kita, ini kan sawo matang. Kalau pakai pirang seperti kamu, maaf, maka tidak pantas. Diberi nasihat yang logis. Jangan tiba-tiba melarang kepada anak tidak boleh melakukan ini itu tanpa kita bisa menjelaskan sesuatu yang logis. Biarkan dia berdiskusi. Biarkan dia membantah, tapi dengan cara yang baik. Kalau dia kasar dalam membantah, ajari. Loh, gak boleh seperti itu. Ayo diskusi dengan baik. Loh, tante kok seperti itu? Kok dipakai semer? Masa saya tidak boleh? Dan sebagainya. Kamu belum waktunya. Mungkin orang-orang yang tua itu disemer. Dibuat misalnya agak pirang untuk menutupi ubannya. Biar orang lain tidak tahu bahwa dia sudah ubanan. Kamu masa sudah ubanan? Kan tidak. Rambut hitammu itu pantas dengan kulitmu. Ajak dia bercermin bahwa rambutnya pantas, match dengan kulitnya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya sampaikan ibu? Karena sosok yang paling dekat dengan anak adalah sosok ibu. Baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Anak pubertas ini lebih suka berkomunikasi dengan ibunya ketimbang dengan ayah. Dengan ayahnya agak malu. Dengan ayahnya jaga jarak. Tapi dengan ibu bisa berkomunikasi dengan baik. Asalkan ibunya juga tidak jaga jarak. Yang berikutnya, yang ketujuh. Jangan takut membicarakan hal yang sensitif. Saya ulangi, jangan takut membicarakan hal yang sensitif.
Ngapunten non sewu, misalnya tentang seks, misalnya tentang narkoba, misalnya tentang mabuk. Jangan takut bicara itu. Kalau perlu ajak nonton TV, bagaimana pengedar narkoba itu masuk penjara. Bagaimana anak yang kecanduan narkoba itu tidak punya masa depan. Kalau perlu kita punya film tentang anak yang kecanduan narkoba kemudian tidak punya masa depan. Jangan cuek. Begitu juga dengan seks. Karena anak pubertas salah satunya ciri khasnya adalah mulai puber, mulai suka lawan jenis, mulai kenal dengan seks. Kalau bapak ibu yang tidak mengajari, terutama ibu, tidak memberitahukan mana yang baik, maka dia akan belajar sama media. Maka dia belajar sama TV. Maka belajar sama video. Dan itu akan berbahaya. Karena di situ tidak ada yang kontrol. Mohon maaf. Di Indonesia, di kita, kontrol untuk pornografi itu sangat lemah. Bahkan penelitian sosial 85% anak SMP sudah pernah melihat situs-situs porno. Kalau anak ini melihat dari sana untuk tahu tentang seksual, bahaya. Oleh karena itu, ibu walaupun merasa tabu untuk bicara tentang ini, sampaikan bahwa ini tidak boleh. Sampaikan tentang kaidah-kaidah agama. Kenapa kamu harus tutup aurat? Karena Allah menghargai kamu. Kenapa ayam itu tidak harus menutupi? Karena manusia lebih berharga. Orang anak mungkin merasa ingin menonjolkan bodinya yang bagus, ingin menonjolkan sesuatu yang bagus kepada orang lain. Dia protes, kenapa sih ibu agama harus jilbaban? Kenapa ibu kita harus menutupi aurat? Kalau kita tidak bisa menjelaskan dengan bagus, maka anak akan protes. Dianggapnya agama hanya mengkekang hidup manusia. Sampaikan bahwa ketika orang itu berjilbab, bukan karena Allah tidak sayang, justru Allah sayang. Beritahukan, lihat baju yang ada di pinggir jalan, yang dijual pinggir jalan, dengan baju yang jual di toko yang mahal. Mana yang dibungkus? Kalau di jalan letakkan aja yang murah-murah itu. Tidak perlu dibungkus, karena itu murah. Tapi jam tangan yang mahal, baju yang mahal, dibungkus dengan rapi. Kenapa? Sebagai penghargaan bahwa baju itu harganya mahal. Begitu juga dengan manusia. Kenapa harus ditutup? Karena kamu dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia. Mau seperti kambing. Anak bisa menerima logika yang kita sampaikan. Anak bisa menerima pemikiran-pemikiran logis yang disampaikan oleh ibu atau bapak. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan takut bicara hal-hal yang sensitif. Walaupun tentang narkoba, minuman keras maupun seksual. Yang berikutnya, yang ke-8. Anjurkan anak untuk berolahraga, terutama yang perempuan ataupun yang laki-laki. Yang pertama, kalau yang perempuan itu sedang menstruasi, dengan olahraga maka akan terhindar dari penyakit seperti sakit perut, pramenstruasi yang membuat anak sakit akan terhindar kalau anak rajin olahraga. Begitu juga dengan yang laki-laki. Saat itu dia sudah mengenal apa yang disebut dengan sexuality, apa yang disebut dengan cinta, apa yang disebut dengan hawa nafsu. Dia sudah mengenal dirinya, merasakan dirinya bagaimana dia suka sama wanita.
Salah satu cara mengatasinya adalah olahraga. Kalau seorang anak banyak olahraga, maka tersalurkan ke sana. Tidak hanya kepada kesukaan dia terhadap wanita saja. Yang kesembilan, maaf, jangan membesarkan masalah. Saya ulangi, jangan membesarkan masalah. Setiap anak memiliki kenakalan. Saya ulangi, setiap anak pasti memiliki kenakalan. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Setiap manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi jangan berharap anak itu tidak memiliki kesalahan. Seorang remaja akan hidup dengan dunia remajanya. Pasti ada kenakalan-kenakalan remaja. Tidak perlu dibesar-besarkan. Jadi jangan selalu diungkit kesalahannya. Apalagi kita melakukan labeling, cap kepada anak. Pemalas, itu bahaya. Maka yang tertancap di otaknya adalah dia tidak perlu belajar sebab orang tuanya sudah memberikan label pemalas. Hati-hati dengan label. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang anak berbuat sesuatu kesalahan, maklumi kesalahan itu. Apa tidak perlu diperbaiki? Wajib diperbaiki. Tapi tidak perlu dibesar-besarkan. Dan jangan diulangi karena dia merasa malu. Dia malu kesalahannya diketahui orang. Justru itu bagus. Yang kita takutkan adalah anak berbuat salah tapi tidak malu kesalahannya diketahui orang. Ciri khas orang yang baik adalah orang yang merasa bersalah. Karena merasa bersalah, maka malu kesalahannya diikuti orang lain. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu ciri khas orang beriman menutupi sisi kesalahan dirinya. Kenapa? Takut ditiru orang lain. Orang fasik itu adalah orang yang ketika berbuat salah, dia tidak malu dengan kesalahannya. Maka orang itu fasik. Saya ulangi, orang fasik itu adalah orang yang berbuat salah tapi tidak malu dengan kesalahannya. Kalau putra-putri ibu ketika berbuat salah dan ibu mengungkit kesalahannya, dia marah, dia baik. Berarti dia malu dengan perbuatan salah itu. Dan orang bisa terkendali tidak melakukan kesalahan kalau punya rasa malu. Dia akan berpakaian sopan. Malu kalau tidak sopan. Dia akan jujur. Malu kalau tidak jujur. Dia tidak akan pegang tangan pasangannya karena bukan muhrim. Malu kalau melakukan seperti itu. Dia tidak akan melakukan hal asusila karena malu kalau melakukan itu. Itulah sebabnya Rasulullah menyampaikan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian dari iman. Oleh karena itu, budayakan kepada anak, tanamkan kepada anak bahwa seorang anak harus memiliki rasa malu. Maka dia tidak akan bicara kasar. Malu kalau bicara kasar. Malu kalau dia teriak-teriak. Malu kalau dia berpakaian yang aneh-aneh dan sebagainya. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkan rasa malu pada dirinya dan jangan memperbesarkan masalah. Yang terakhir, mendidik emosi anak laki-laki. Kenapa laki-laki? Bukan berarti perempuan tidak. Karena pada saat pubertas, biasanya anak laki-laki merasa ingin jadi pahlawan. Merasa bahwa apa yang akan dilakukannya itu benar. Dia suka sama wanita, maka dia harus merebutnya dengan cara apapun. Ambisinya sangat tinggi, maka harus dididik emosinya agar stabil. Kalau tidak, dia akan melakukan hal-hal yang keliru.
hal-hal yang fatal. Tidak sedikit anak laki-laki yang melari ke narkoba karena putus pacar. Tidak sedikit anak kita yang laki-laki kemudian mabuk-mabukan karena frustasi, broken heart dan sebagainya. Karena tidak bisa mengendalikan emosi. Anak perempuan juga. Tetapi ketika pubertas, reaksi emosi anak laki-laki justru lebih tinggi. Oleh karena itu, perlu dikendalikan dengan baik. Insya Allah, dan mudah-mudahan 10 tips menghadapi anak pubertas ini akan memberikan manfaat bagi keluarga kita bersama. Mudah-mudahan putra-putri kita dianugerahi putra-putri yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan putra-putri kita bisa dikendalikan menjadi anak yang baik, menjadi anak yang cinta kepada kebaikan dan dekat dengan agama. Mudah-mudahan masa depannya disukseskan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.